Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina ila siratikal mustaqim. Fadilatul kharamun, shaimin wa shaimat, jamaah Masjid Ar-Ridha yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kabar Ramadan siang ini Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan makin semangat apa makin kendor? Ya, makin ya. Mudah-mudahan semakin semangat, semakin bahagia dan enggak makin kendor gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat jujur saja bukan tidak mungkin pertengahan Ramadan yang kedua ini ataupun 10 hari yang kedua kita mulai mendapati bagaimana kondisi babak penyisihan itu benar adanya, betul enggak Bapak Ibu? Karena 10 hari pertama itu Masya Allah, masjid-masjid mau di kantor mau di rumah itu rame aja atau rame banget Bapak Ibu? Rame banget ya, bahkan mengalami namanya anomali ya, ketidakbiasaan. Tapi begitu 10 hari kedua, 10 malam kedua sudah mulai mengalami kemajuan ya. Kemajuan apa? Ya bukan amalnya, ternyata softnya maju. Bahkan 10 hari yang terakhir makin maju atau makin rame Bapak Ibu? Makin ramenya di mana? Ya di jalan, di mall ya, tapi ya di masjidnya mulai mengalami kemajuan yang sangat signifikan, kembali mendekati normal. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat Ramadan ini harusnya hadir sebagai jalan untuk meningkatkan kualitas diri kita. Jadi kalau kita memaknai proses bertumbuh itu adalah continuous improvement, maka madrasah Ramadan itu adalah salah satu wahana untuk pembuktiannya Bapak Ibu. Makanya ketika kita berada di Ramadan, kita dihadapkan kepada dua pilihan atau dua jalan. Mau pilihnya jalan kesenangan atau jalan ketenangan. Karena ada orang yang ketika dia bertemu dengan Ramadan, ya dia senang sih, tapi senangnya itu ya sebatas kemudian nanti bagaimana bisa mendesain menu bukber 31 hari. Wah, kebanyakan 31 hari. Sampai bahasanya itu, wah nanti sahurnya makan apa, bubernya bareng siapa, temen yang mana. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Ataupun ketika berbicara Ramadan, wah nanti bisa pakai baju lebaran yang baru, rumah baru, mobil baru. Kemudian ya jangan bilang istri baru, ini hati-hati ya. Ramadan ini semua lintasan prasangka itu jadi doa ya. Dan setiap doa pasti dikabulkan ya. Maka hati-hati, doanya yang baik-baik aja. Oh memang itu yang pengen dikabulkan Ustaz. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, atau ya bahasanya saya senang di Ramadan karena apa? Sudahlah waktu kerjanya dikurangi, alhamdulillah ada insentif, bahkan THR 3 kali daripada setiap hari dapatnya ya kan. Dan insya Allah kelihatan hilal THR hari ini sudah terlihat atau belum Bapak Ibu? Ya, sudah ya, alhamdulillah sudah terlihat atau sudah habis Bapak Ibu? Tapi insya Allah mudah-mudahan yang sudah terlihat dan sudah mendapatkannya lebih baik daripada THR tahun yang lalu ya. Kok nggak ada yang amin? Makanya berat ya kan. Ya mudah-mudahan THR-nya lebih baik, amin ya rabbal alamin. Tapi bukan sekedar itu saja Bapak Ibu ya, karena kalau kita hanya mendasarkannya kepada yang disebutkan tadi, apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kemudian kita dapatkan di Ramadan dari sisi materialistis ataupun dari sisi apa yang kita senangi, maka bukan tidak mungkin ini yang kita sebut sebagai jalan kesenangan. Tapi yang namanya jalan ketenangan ini akan berbeda. Karena ketika jalan ketenangan itu kita akan merasakan bahwa Ramadan ini adalah satu wasilah keadaan maupun waktu yang Allah hadirkan kepada umat akhir zaman, umatnya Rasulullah SAW, untuk menikmati hidangan cintanya Allah kepada hambanya.
Makanya kita ngerasain nggak bagaimana ketika kita di Ramadan itu merasakan ketenangan-ketenangan. Bahkan salah satunya ketika kita ngaji tenang, ketika kita sholat tenang, ketika kita bahkan berzikir tenang, bahkan ikut majelis kajian tenang apa enggak Bapak Ibu? Sangat tenang. Makanya langsung selektif milih posisi tempat duduk di mana ya. Karena posisi menentukan prestasi. Makanya mana yang lebih tenang ikut kajian? Yang duduknya nyender apa nggak nyender kira-kira? Insya Allah kelihatannya di sini agak susah nyender Ustaz. Paling minimal berbalik ataupun berlindung di depan tembok ya kan. Jadi depannya itu tembok ataupun tiang. Tapi ala kulli hal insya Allah bukan itu semata yang kita cari. Kenapa? Karena kalau kita lihat tabiat dua jalan ini, yang namanya jalan kesenangan itu nggak akan pernah buat kita puas Bapak Ibu. Seandainya seorang anak Adam punya satu lembah emas, tentu dia akan menginginkan dua lembah lainnya. Dan sama sekali tidak akan memenuhi mulutnya merasa puas selain tanah, yaitu setelah mati. Dan Allah senantiasa menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Ini adalah merupakan sifat dasar ataupun kebiasaan dasar dari setiap manusia. Pasti punya keinginan. Dan sekarang kalau saya tanya Bapak Ibu, punya keinginan itu baik atau tidak? Baik atau tidak? Baik, tapi kalau banyak keinginan bagus apa enggak? Enggak, kenapa? Riweh hidupnya, betul Bapak Ibu? Orang kalau banyak keinginannya repot urusannya. Atau kalau dia enggak punya keinginan, kira-kira bagus apa enggak? Enggak juga. Kenapa? Orang yang enggak punya keinginan itu enggak punya motivasi untuk hidup, betul? Maka oleh karena itu keinginan dikatakan baik selama apa? Sesuai dengan takarannya. Ibarat obat, maka sesuai dengan dosisnya. Kalau dosisnya berlebih bisa overdosis, kalau dosisnya kurang maka yang terjadi tidak berdampak dengan izin Allah. Maka oleh karenanya begitu juga keinginan kita. Kalau kita punya keinginan, maka selama itu kemudian kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang akan mencukupkan. Tapi kalau hanya bersandar kepada nafsu dan syahwat kita, inilah yang membuat selalu tidak akan pernah cukup. Dan ketika kita melihat di antara sekian keinginan, kita teringat dengan satu kata-kata indah dari Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang kemudian bahasanya kalau ini ditujukan kepada orang-orang yang senang untuk memilih jalan kesenangan. Karena beliau mengatakan sungguh kasihan orang-orang yang cinta dunia, karena mereka pada akhirnya akan meninggalkan dunia ini padahal mereka belum merasakan kenikmatan yang paling besar di dunia ini. Maka kemudian ada di antara muridnya yang bertanya, wahai Syekh, apakah kenikmatan yang paling besar di dunia ini? Maka kemudian Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah menjawab, cinta kepada Allah, merasa tenang ketika mendekatkan diri kepadanya, rindu untuk bertemu dengannya, merasa bahagia ketika mengingatnya, dan mengamalkan ketaatan hanya kepadanya. Maka inilah yang kita sebut sebagai jalan ketenangan Bapak Ibu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 28, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman dan hati mereka itu menjadi tenang dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita itu akan menjadi tenang. Maka oleh karenanya, kalaupun hari ini kita kalau gitu kita cari ketenangan saja Ustaz, maka juga jangan sampai terjebak. Karena inilah yang kita sebut sebagai unintended side effect. Apa itu unintended side effect? Yaitu satu efek samping. Efek samping daripada apa? Daripada yang paling inti. Karena ketenangan itu hanyalah makmum daripada keimanan dan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di titik inilah kita merasakan bahwa yang namanya Ramadan ini adalah merupakan momentum yang penuh kekuatan untuk menghadirkan kembali semangat keberhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ketika kita berada di Ramadan, the ultimate goal of Ramadan adalah menjadi hamba Allah yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Insyaallah ayatnya sudah hafal semua. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar bertakwa. Dan yang menarik, dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu ada di sini Bapak Ibu. Maksudnya di mana? Dimulai daripada keberadaan hati kita. Dan kalau hati kita itu tenang, hati kita itu tenang, bahagia, damai, maka inilah salah satu di antara pintu awal hadirnya ketakwaan di dalam diri kita. Maka berbicara tentang ketenangan, maka lawannya bukan hanya kesenangan tapi kegalauan. Masalahnya hari ini kita hidup, ada nggak di antara kita yang nggak punya masalah Bapak Ibu? Ada di antara kita yang hidupnya nggak punya masalah? Kalau begitu punya masalah. Yang hari ini hadir kira-kira punya masalah apa enggak? Ya, sedikit apa banyak? Banyakan mana, yang duduknya nyender apa di belakang tembok? Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya nih kalau ada masalah, coba pilih. Kita respon yang kita hadirkan tetap tenang atau mulai mengalami kegalauan? Galau apa tenang Bapak Ibu? Ya setengah galau setengah tenang ya. Ini jawaban diplomatis. Padahal umumnya kita galau. Jangankan kita, sahabat aja ketika dihadapkan masalah itu beliau mengalami kegalauan. Tapi kegalauannya beda, karena begitu beliau galau menghadap kepada Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Kadang kalau kita galau larinya kemana? Orang pintar. Padahal jadi orang pintar di negeri kita gampang apa susah? Gampang, karena orang pintar minumnya tolak angin, alhamdulillah. Makanya kalau kita lihat siapa orang yang datang ke orang pintar, berarti orang nggak pintar ya. Maka kita berlindung kepada Allah. Ini bedanya. Jadi zaman Nabi, sahabat pun mengalami kegelisahan, kegalauan dalam masalah, cuma mereka bertemu langsung dengan Rasulullah. Ketika bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah bilang, wahai sahabatku, apa yang sedang kau gelisahkan? Disebutkanlah apa kondisi yang menyebabkan gelisah. Maka oleh Nabi SAW dikasih diantaranya rujukan bagaimana kemudian kegalauan itu diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang Allah hadirkan adalah kedamaian, ketenangan, kebahagiaan di dalam hati. Apa di antaranya? Inilah yang kita sebut dengan istilah inner peace, yaitu ketenangan ataupun kedamaian di dalam hati kita. Dan ini adalah didasari dari satu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian ketika sahabatnya tadi menghadap kepada beliau atau bertemu dengan beliau di dalam keadaan membawa kegelisahan daripada masalah-masalah yang dihadapinya, maka Rasulullah mengajarkan sebuah doa, dan insya Allah doa ini pun menjadi salah satu di antara inventaris doa-doa kita di Ramadan apabila kita sedang menghadapi satu masalah yang berat ataupun apa yang hari ini kita hadapi membuat kita itu rasanya sulit untuk keluar, sulit untuk bergerak, bahkan bisa menjadikan kita orang-orang yang terlalu bawa perasaan, ataupun bahkan kita kemudian stuck dengan keadaan-keadaan tersebut. Maka bacalah doa ini. Apa doanya? Rasulullah SAW mengajarkan, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, hamba memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu at-Tabrani an Abu Umamah. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT, dari doa ini kita akan menemukan ada yang namanya 3 rahasia kedamaian hati yang insya Allah bahkan ini sangat relate dengan kondisi kita di Ramadan. Sebagaimana tadi, di antara kehidupan yang kita harapkan di atas muka bumi ini, at the end kita memiliki karakter jiwa yang tenang, bukan karakter jiwa yang kadang tenang, kadang nggak tenang, ataupun bahkan yang didorong dengan keburukan-keburukan amarah ataupun nafsu dan dari hawa nafsu yang tidak baik. Maka ketika kita berbicara nafsul mutmainnah, ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW seorang nabi dan rasul saja masih butuh untuk dijadikan bagian daripada nafsul mutmainnah. Padahal nabi ini lebih daripada kita semua Bapak Ibu. Maka ini menunjukkan bahwa kebutuhan kita terhadap Allah
harusnya bahkan melebihi daripada butuhnya Rasulullah daripada keadaan ini. Karena kan kita mengharapkan di akhir perjalanan hidup kita tidak ada yang paling kita harapkan kecuali kita kelak dipanggil Allah dengan panggilan indah. Apa itu panggilannya? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Wahai yang berjiwa tenang, keluarlah kalian dalam keadaan ridho dan aku ridhoi, maka masuklah ke dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Dan ini Nabi SAW minta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Ya Allah, ini harusnya menjadi salah satu doa gacoan kita Bapak Ibu. Kita minta kepada Allah agar kita juga menjadi bagian daripada nafsul mutmainnah. Yang menariknya dari doa ini Rasulullah memberikan clue kepada kita bagaimana bisa menggapai tangga nafsul mutmainnah itu. Yang pertama adalah tu'minu biliqa'ik, yaitu yakin bertemu denganmu. Maka konteks yakin dengan bertemu dengan Allah ini adalah pilar pertama daripada bagaimana kita menghadirkan ketenangan hati, ketenangan jiwa kita di dalam Ramadan ini. Yaitu apa? Clarity of purpose, punya kejelasan tujuan. Kenapa? Karena seorang yang mengetahui titik tuju pasti dia akan pilih jalan. Betul apa enggak Bapak Ibu? Misalkan Bapak Ibu mau ke Ciputat, ke kampus UIN, tapi enggak tahu jalannya, kira-kira nyampe apa enggak? Tahu jalannya tapi enggak jalan, nyampe apa enggak? Maka ini yang kita maksudkan, bahwa ketika kita sudah tahu titik tuju, kita tahu arahnya, maka kita akan meniti jalan sesuai dengan arah yang ditunjukkan. Maka begitu juga ketika seseorang itu enggak tahu titik tuju, bukan tidak mungkin dia belum menemukan makna di dalam kehidupannya. Ada satu ungkapan daripada Mark Twain yang mengatakan, the two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why, atau life purpose. Dua hal yang paling penting di dalam kehidupan kita semua adalah ketika hari di mana kita dilahirkan dan hari di mana kita menemukan apa alasan besar hidup kita itu ada di sini. Kenapa Allah hadirkan kita di atas muka bumi ini? Maka dalam konteks kita sebagai seorang muslim, ada satu makra yang Allah ingatkan kepada kita. Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira diciptakan Allah hanya untuk main-main saja Bapak Ibu, dan kemudian kalian tidak dikembalikan kepada Allah? Nah, maka yang perlu kita hadirkan, yang menarik dari konsep ini, kita akan belajar bagaimana self coaching. Karena kalau kita hari ini ingin improving dari kondisi hari ini yang baik menuju yang lebih baik, from good to be great, maka salah satu pendekatan yang kita pakai itu adalah coaching. Tapi kalau kita kondisinya sebelumnya tidak baik menuju baik, salah satunya counseling. Nah, jadi ketika kita hadirkan self coaching, jadi bagaimana kita mengcoaching diri kita, clarity of purpose ini mengajarkan kita untuk menanyakan ke dalam diri kita, kita hidup dan hadir di atas muka bumi ini untuk apa? Untuk siapa? Jadi kalau kita lakukan, kita ini untuk apa sih ada di sini? Kenapa Allah menciptakan kita? Apakah kita tadi diciptakan hanya untuk main-main saja? Untuk siapa kita hidup? Apakah untuk sekedar keluarga kita, ataupun kantor kita, ataupun dengan apa yang ingin kita capai dalam hidup kita? Dan inilah yang kita sebut dengan visi ilahi atau visi nafsu. Makanya kita minta selalu dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya rabbal alamin. Ya Allah, engkaulah maksud dan tujuan dalam hidupku. Ridhomu lah yang hamba cari di dalam kehidupan ini. Karena apa? Apa yang menjadi motivasi di dalam hidup kita, itulah yang kemudian akan kita dapatkan. Dalam satu hadis Nabi SAW menyebutkan, man kanatid dunya hammahu faraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala faqrahu baina ainaihi wa lam ya'tihi minad dunya ila ma kutiba lahu. Siapa yang tujuan hidupnya adalah dunia, maka Allah cerai-beraikan urusannya.
dijadikan kefakiran di dalam kedua pelupuk matanya, dan ia tidak mendapatkan dunia kecuali menurut ketentuan yang telah ditetapkan baginya. Tapi sebaliknya, kalau kita memilihnya adalah untuk urusan akhirat, wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atatud dunya wa hiya raghimah. Dan siapa yang niat tujuan hidupnya adalah negeri akhirat, Allah akan mengumpulkan urusannya, menjadikan kekayaan di dalam hatinya, dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan hina. Inilah yang membedakan seseorang yang memilih jalan kesenangan dengan jalan ketenangan. Karena pada dasarnya kebutuhan dasar psikologis manusia itu adalah P3K. Apa itu P3K? Masih ingat Bapak Ibu? Pertolongan pertama pada kecelakaan, bukan ya kan? Masih ingat yang ini? P3K dalam hidup kita, dalam urusan kebutuhan dasar psikologi manusia itu yang pertama perhatian. Makanya hidup ini kalau kita caper, jangan salah caper Bapak Ibu. Caper itu cuma sama Allah aja, betul apa enggak? Karena kalau cari perhatiannya sama selain Allah, sama makhluk, sama manusia, maka biasanya ujungnya banyakannya bahagia apa kecewa Bapak Ibu? Mencari perhatian selain Allah itu ujungnya bahagia apa kecewa? Bahkan pengharapan kepada selain Allah itu ujungnya bahagia atau kecewa? Maka ini yang perlu kita maknai. Karena yang kita hidup ini lakukan adalah cari perhatiannya Allah, bahkan mencari pengakuannya Allah. Fadkhuli fi ibadi. Ini kalau sudah diakui jadi hamba, wadkhuli jannati, masuk surgaku. Jangan kita diakui, wah kita botol kecap nomor 1 ya kan? Maka kita berlindung kepada Allah. Penghargaan, Allah punya asma asyakur, Rabb yang maha menghargai. Maka kalau kita dihargai oleh Allah, sebagaimana di Ramadan, bagaimana semua amal kita itu Bapak Ibu, bahwa setiap amal keturunan Bani Adam itu untuk dia, kecuali apa? Illa shaum, di dalam riwayat lain illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Karena puasa itu untukku kata Allah, maka aku sendiri yang akan membalasnya. Itu penghargaan Allah kepada hambanya. Makanya yang kita cari di dalam hidup kita ini adalah bagaimana kemudian kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara kita berlatih agar kita punya kemampuan berserah kepada Allah? Satu waktu nanti ketika Bapak Ibu berada dalam jeda tertentu, ba'da sholat, tidak ada aktivitas lain, duduklah dalam kondisi rileks, kemudian pejamkan mata, jernihkan hati dan niat dari segala ambisi pribadi dan nafsu. Doa minta dituntun di sisa usia, ulangi doa yang sama dalam beberapa hari ke depan. Perhatikan apa yang akan Allah ilhamkan untuk kita. Maka salah satunya nanti boleh dicari, tapi minimal doa ini kita tambahkan di dalam aktivitas setiap habis sholat. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya rabbal alamin. Ini yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua adalah tadi tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik. Yang kedua itu adalah acceptance. Inilah pilar yang kedua. Seseorang hidupnya tenang, merasakan bahagia kalau dia bisa menerima. Makanya kata kuncinya dalam self coaching, ketika dia melakukan dalam kehidupan, dia akan tanya, hari ini nikmat yang saya dapatkan, yang saya miliki, yang saya gunakan ini dari siapa? Dan ini punya siapa? Inilah yang akan menghadirkan kualitas kesyukuran Bapak Ibu. Karena kalau kita fokus sebatas pada nikmatnya, maka banyak di antara kita lupa kepada yang menjadi sang pemberi nikmat. Tapi siapa yang dia fokus dia kepada sang pemberi nikmat, maka pasti setiap nikmat apapun menjadi indah. Contoh, kalau kita puasa itu waktu yang paling dinantikan apa Bapak Ibu? Waktu apa? Azan maghrib, betul? Nah, begitu azan maghrib, pertanyaannya apa menu berbuka kita? Kalau dikasih pilihan air mineral, korma, bala-bala, atau bala-bala, korma, air mineral, bala-bala, atau korma. Kenapa kok bala-bala dibawa-bawa Ustaz? Karena kita hari ini lihat kalau buka puasa selain sudah makan korma atau minum air mineral, itu kayaknya kalau belum ada gorengan rasanya belum selesai. Ya, betul. Maka hari ini kita harus maknai, kalau gitu misalkan nggak ada terus apa? Wah, kayaknya ada yang kurang. Nah, itu dia.
Padahal yang kita harus hadirkan, ini nikmat dari siapa? Punya siapa? Coba Bapak Ibu, kita war takjil dari jam 1, Masya Allah, kan? Semua es dibeli, semua bubur dibeli. Tapi begitu kemudian azan berkumandang, kita meneguk satu tegukan air mineral, kira-kira sudah nikmat apa enggak Bapak Ibu? Ini yang kita katakan. Jadi kita belajar daripada Sayyidina Umar, bahwa Sayyidina Umar Ibn Khattab pernah mengatakan, aku tidak peduli atas keadaan susah dan senangku, karena aku nggak tahu mana di antara keduanya itu yang lebih baik bagiku. Artinya apa? Dia akhirnya mudah untuk berbaik sangka kepada Allah, karena belum tentu yang tidak baik menurut kita itu adalah yang tidak baik menurut Allah, bisa jadi malah sebaliknya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Makanya nanti dari situ kita akan mudah menemukan makna Bapak Ibu, karena ada di antara yang perlu kita pahami mengenai aturan Allah di atas muka bumi ini. Salah satunya hari ini kita ngaji saja. Apakah ini kebetulan Bapak Ibu? Apakah ini kebetulan? Enggak. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi di atas muka bumi ini kecuali terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berupa kebaikan ataupun yang tidak baik, termasuk musibah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada satu musibah apapun yang menimpa seseorang itu kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maka ini yang kita yakini, dan ketika kita yakin semua terjadi atas izin Allah, maka semua itu pasti baik dari Allah. Ini esensi keimanan. Ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laisa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang beriman, karena semua urusannya itu baik, dan itu enggak ada pada diri seseorang kecuali daripada orang yang beriman. Maka di titik inilah keyakinan yang mendamaikan akhirnya hadir di dalam diri kita. Kita menerima bahwa apapun yang Allah hadirkan untuk kita, dialah Allah Rabb yang maha adil, enggak mungkin zolim kepada hambanya. Dialah Allah yang maha benar, enggak mungkin keliru. Dialah Allah yang maha bijaksana dan enggak mungkin sembarangan. Karena ketika kita menyadari itu, inilah yang menjadi penawar pedihnya cobaan. Kalau hari ini kita merasakan, kok kenapa ya saya diuji lebih banyak daripada dia, maka agar ujian terasa ringan, Syekh Ibnu Athaillah mengatakan, engkau harus tahu bahwa Allah lah yang telah memberikanmu ujian. Zat yang menetapkan beragam takdir atasmu adalah yang selalu memberikan kepadamu pilihan terbaik. Maka disinilah kita melapangkan wadah hati Bapak Ibu. Maafkan kalau misalkan kita ada orang yang zalim kepada kita, berlaku tidak baik, itu akan menjadi yang akan dihisap oleh Allah. Tapi respon kita itu yang akan dihisap juga oleh Allah SWT. Maka mudahlah memaafkan karena ingin dimaafkan, mudah ridho karena kita ingin diridhoi oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita itu ada kemelekatan. Lepaslah rasa memiliki, karena awal penderitaan hidup itu adalah karena perasaan memiliki, dan menderita itu karena melekat, sesuatu digenggam erat-erat. Wah, kalau saya nggak kerja di sini nanti saya akan bagaimana? Wah, saya kalau nggak punya pemasukan sekian nanti gimana keluarga saya? Padahal Bapak Ibu, Allah yang mengatur rezeki kita, semua punya Allah. Nabi Musa itu untuk makan siang aja yang beliau nggak dapat, mintanya sama Allah gimana? Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sesungguhnya hamba sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Ini doa yang tersembunyi Bapak Ibu, doa covered. Dan Allah kasih bukan hanya saja makan siang, tapi juga apa? Istri dikasih, tempat tinggal dikasih, pekerjaan dikasih, otomatis makan siangnya terjamin. Karena apa? Menjadi menantunya Nabi Syuaib alaihissalam. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang terakhir adalah wataqna'u bi'ata'ik. Ini adalah satisfaction. Kunci ketiga bagaimana agar kita mendapatkan ketenangan. Selain kita punya clarity of purpose, kemudian kita memiliki acceptance, maka yang ketiga itu satisfaction. Dan kalau kita bicara satisfaction,
Maka pertanyaan yang perlu kita tanya di dalam hidup, termasuk ketika di Ramadan ini, apa sih yang sedang engkau cari, wahai diri? Karena kita sadar bahwa umur kita Bapak Ibu itu jumlahnya enggak banyak sebagaimana umat-umat sebelumnya. A'mari ummati baina sab'ina wa sittin. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Maka jangan sampai yang tadi kita singgung di awal, jangan sampai di 10 akhir Ramadan, justru mendekati akhir Ramadan kita makin kendor. Apa yang kita cari? Kalau kita hari ini mau mudik, sebetulnya nggak harus tunggu Lebaran. Kalau kita mau punya baju Lebaran, nggak harus tunggu Ramadan. Kalau kita pengen punya kue nastar atau buat kue nastar, nggak harus tunggu juga pada saat-saat di waktu yang primer. Karena ini kita harus bahasanya tamak terhadap waktu di Ramadan ini. Jangan biarkan Ramadan itu hadir dalam keadaan kemudian kita tidak mendapatkan banyak manfaat. Makanya di sini bagaimana agar kita bisa merasakan kepuasan di dalam hidup adalah rumusnya our enjoying bigger than our wanting. Maka bagaimana agar kita bisa merasakan kepuasan hidup? Maka apa yang kita nikmati harusnya lebih besar daripada apa yang kita inginkan. Insya Allah inilah yang kemudian menjadi keindahan daripada hamdalah. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, Allah mengajak hambanya untuk mencintainya dengan berbagai macam nikmat dan karunia, yang dengan itu Allah menciptakan, menghidupkan, perbaiki keadaan dan menyempurnakan semua urusan mereka. Bahkan dengan itu Allah penuhi kebutuhan dan mudahkan urusan mereka semua. Ini yang diungkapkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Makanya kalau kita hari ini sudah masuk hari keberapa? 13. Maka ucapkanlah alhamdulillah, dan insya Allah siap untuk menjadi yang menyelesaikan challenge dari Ustadz Istajib tadi. Siapa yang dia pengen khatam sebelum 30 hari Bapak? Ya, mudah-mudahan insya Allah. Ini kalau sudah ada di dunia aja begitu, apalagi di akhirat Bapak Ibu. Fastabiqul khairat. Minimal kita bukan berkompetisi dengan yang lain, tapi berkompetisilah dengan diri kita. Jadikan hari ini bisa lebih baik dari kemarin, dan esok hari lebih baik dari hari ini. Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik untuk menghantarkan kepada pribadi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebagai penutup kita baca doanya sekali lagi Bapak Ibu, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, hamba memohon kepadamu jiwa yang merasa tenang kepadamu, yang yakin akan bertemu denganmu, yang ridho dengan ketetapanmu, dan yang merasa cukup dengan pemberianmu. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Kami kembalikan kepada moderator. Wal muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.